Halo semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang mungkin menderita hipertensi atau mungkin pernah mengalami pengukuran tekanan darah dengan hasil yang tinggi. Nah, ini perlu kita tahu kapan sih pengobatan hipertensi itu diberikan, bagaimana prosesnya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang obat-obat hipertensi, apa saja yang sering digunakan, apa efek sampingnya. Mungkin itu yang perlu diketahui oleh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang pertama terkait dengan algoritma pengobatan pasien hipertensi. Ketika Bapak, Ibu, Saudara itu mengukur tekanan darah dan sudah diidentifikasi beberapa kali, paling tidak 3 kali pada waktu yang berbeda, dan hasilnya tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 140/90 mm Hg bagi Bapak, Ibu, Saudara yang tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta lain, dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki penyakit jantung atau DM atau gula dan penyakit ginjal dan memiliki hasil pengukuran tekanan darah lebih dari atau sama dengan 130/80 mm Hg, nah ini perlu diberikan pengobatan. Pengobatan biasanya di terapi ini dokter akan memberikan terapi dengan 2 macam obat, dan ini lebih baik bila dikombinasi dalam 1 pil. Golongan-golongan obat yang biasanya diberikan pada pasien hipertensi itu antara lain ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor atau angiotensin 2 reseptor blocker. Itu juga fungsinya hampir sama untuk mengurangi vasokonstriksi pada pembuluh darah. Kemudian kalsium channel blocker atau CCB. Kemudian golongan yang ketiga yang sering digunakan adalah diuretik. Nah, bagaimana? Nanti saya akan sampaikan contoh-contoh obat untuk setiap golongan tersebut. Selanjutnya, bagaimana target terapinya? Biasanya nanti dokter akan menargetkan Bapak, Ibu, Saudara itu tekanan darahnya di bawah 140/90 mm Hg atau bisa sampai 130/80 mm Hg bila ditoleransi. Sedangkan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki komorbid, contoh penyakit jantung, penyakit DM atau gula dan ginjal, ini target terapinya adalah di bawah 130/80 mm Hg. Nah, ini target ini memang harus dievaluasi setiap bulan. Maka setidaknya Bapak, Ibu harus kontrol ke klinik, ketemu dokter untuk melakukan pemeriksaan itu sebulan sekali. Nah, pada pasien yang tekanan darahnya sudah terkontrol sesuai target, itu monitornya bisa lebih lama, bisa 3-6 bulan sekali, tetapi sudah sesuai target tadi ya, di bawah 140/90 atau di bawah 130/80 mm Hg. Nah, hal lain yang harus Bapak, Ibu, Saudara ketahui bahwa pengobatan hipertensi ini harus direkomendasikan oleh dokter sesuai kondisi Bapak, Ibu, Saudara. Tekanan darah yang berbeda, kondisi usia, latar belakang penyakit penyerta yang lain akan mempengaruhi pengobatan. Maka tidak boleh kok memberikan terapi secara mandiri, ditentukan sendiri, coba-coba obat A, obat B, obat C. Nah, itu jangan. Sebaiknya Bapak, Ibu kontrol ke dokter, dan obat itu harus direkomendasikan oleh dokter sesuai kondisi Bapak, Ibu sekalian. Kemudian termasuk juga penggantian atau penambahan atau pengurangan dosisnya itu juga harus dikonsulkan kepada dokter yang merawat supaya dapat disesuaikan dengan kondisi Bapak, Ibu sekalian, dan obat itu efektif untuk mengendalikan tekanan darah Bapak, Ibu. Nah, sekarang masuk di dalam jenis, cara kerja, dan contoh-contoh obat antihipertensi.
Yang pertama adalah ACE inhibitor tadi, kalau singkatannya angiotensin converting enzyme inhibitor. Dia ini bekerja dengan menghambat enzim yang dibutuhkan untuk memproduksi angiotensin 2. Nah, ini hormon angiotensin 2 ini dapat menyempitkan pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah dan membuat jantung bekerja lebih keras. Dia bekerjanya mencegah terjadinya angiotensin 2. Sedangkan ARB atau angiotensin 2 reseptor blocker ini bekerjanya membuat angiotensin 2 ini tidak bisa efektif untuk menyempitkan pembuluh darah. Contoh obatnya apa kalau golongan ACE inhibitor? Ini contohnya captopril, ramipril, lisinopril, enalapril. Mungkin Bapak Ibu pernah diberikan terapi itu oleh dokter. Sedangkan yang golongan ARB contohnya valsartan, kandesartan, irbesartan, losartan, telmisartan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dulu pernah punya efek samping batuk kemudian diganti dengan ARB itu bisa jadi, dan ACE inhibitor dan ARB ini tidak boleh diberikan secara bersamaan karena menjadi tidak efektif. Kemudian golongan yang berikutnya adalah calcium channel blocker. Calcium channel blocker ini fungsinya menghambat kalsium masuk ke dalam sel, sehingga yang fungsinya ini menyebabkan vasodilatasi karena kalsiumnya dihambat untuk masuk. Nah, ini dengan vasodilatasi memperlambat laju jantung, menurunkan kontraktilitas atau kerja jantung atau miokardnya ini, sehingga menurunkan tekanan darah. Kalau kalsium terlalu banyak masuk ke dalam sel, dia akan menyempitkan pembuluh darah, maka diberi calcium channel blocker. Contoh obatnya apa? Contohnya amlodipin, nifedipin, verapamil, diltiazem, itu ya. Kemudian golongan yang ketiga adalah diuretik. Diuretik ada loop diuretik, ada yang mungkin golongan tiazid. Nah, ini tiazid ini obat yang paling sering digunakan pada penderita hipertensi. Kalau diuretik yang lain contohnya ada furosemid atau lasik gitu ya, torsemid dan bumetanid. Nah, fungsinya apa? Ini mengurangi penyerapan natrium atau klorida ke dalam ginjal pada proses pembentukan urin. Nah, efek tiazid khususnya ini tidak terlalu kuat sehingga kadang mungkin cenderung tidak dirasakan adanya peningkatan jumlah urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Tetapi dokter biasanya akan merekomendasi sesuai kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, efek samping obat-obat antihipertensi ini apa saja? Contohnya yang captopril yang golongan ACE inhibitor tadi ya. Ini kebanyakan, ini 76% itu akan mengalami batuk kering. Kemudian pusing, ini hasil penelitiannya 50% mengalami pusing, kemudian 30% mulut kering, 12% itu konstipasi, 8% bercak gatal, gangguan pengecapan ada sedikit 6%, kemudian kemerahan di kulit ini ada yang 4% yang muncul itu. Sedangkan ARB contohnya yang valsartan misalnya, ini bisa efeknya pusing, mual, muntah, diare, rasa lelah. Obat yang sering digunakan juga contohnya amlodipin. Nah, amlodipin ini efek sampingnya konstipasi atau sulit buang air besar, rasa pusing, kelemahan, mual, bengkak pada kedua tungkai. Nah, itu mungkin yang dampak-dampak atau efek samping dari obat amlodipin. Sedangkan diuretik ini bisa terjadi gangguan elektrolit dalam darah kalau itu pengeluaran kencingnya terlalu banyak. Kemudian gangguan asam basa, ini gangguan di dalam kandungan asam dan basanya di dalam darah. Peningkatan asam urat, kemudian peningkatan gula darah. Tetapi jangan khawatir, dokter akan memberikan terapi ini sesuai dosisnya, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan jangan khawatir bahwa obat ini mengganggu ginjal. Bahkan dengan minum obat antihipertensi secara teratur, maka kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian akan lebih terkendali, tekanan darahnya terkontrol, target tercapai, organ-organ vital yang ada itu menjadi lebih aman. Jadi jangan lupa untuk terus minum obat secara teratur dan jangan berhenti meskipun kondisinya
target tekanan darahnya sudah tercapai, karena tetap harus dimonitor dan lakukan kontrol secara rutin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian tentang obat-obatan, sekilas tentang obat-obatan. Untuk obat-obatan yang lain mungkin akan diberikan oleh dokter dan saya akan sampaikan pada sesi yang lain. Terima kasih, salam untuk semuanya, salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.